ada boto gaweane wong Rembang cek wong Blora. Itu kan sering kena teletong dan teletong itu jadi materinya. Ono sapi ngising ning kono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci enggak bisa materinya najis. Itu hanya boleh di mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mengatakan alatut tadhir itu 3, air, turab, debu dan anar, api. Alasannya mazhab Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tadhir. Sebab itu boto yang sudah dibakar itu otomatis suci. Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan kalau kamu tidak ada air terus nyolder air, nggak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Kalau suwon polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang mati. Udah Sayyid Muhammad kena ora percaya rungokno wong didelok kok ado, ora didelok kok ado pancen ya ngeri kan, patoke diusap-usap bariku ndonga delok kok ado kan iku njaluk kuburan padahal mayite ngeluhe perkara mau. Kadang nek sing kiai ini rapati iso ngaji wamen ingkana wali kok darani napa, ya Allah jika mayit ini, andekan mayit ini baik maka, dan andekan tidak, lho cara kowe dadi mayite bocah ora jelas mayit. Nah, makanya ini cobalah kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu karena sanatnya seperti itu. Kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratunu wal khotiat gini-gini, saya mohon beliau amal baiknya jenengan terima, amal buruknya jenengan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa pakai apa ingkana apa kita beruk. Nah, mulane itu setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya. Artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat. Sehingga umat ini enggak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ya tentu dengan sekian mauidhah, sekian hikmah, sekian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas kita sebagai ahlul ilmi ini tidak punya sanad model keras. Karena semuanya ini proses. Sama nggak bisa niru Nabi itu kan dulu perang Gus. Loh Nabi perang dulu itu enak. Enaknya itu Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Iku Abu Jahal CS. Saiki kowe perang kowe ora mesti bener. Musuh ora mesti salah. Terus kabeh tegas piye oleh tegas wong padha ora jelas. Riyen tegas kan gampang, Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Kan penak. Anak sampean wah, sampean masih macake santri ini. Cara tukaran mbek tanggamu ora mesti tak bela. Ya mergo ora mesti bener. Wong bapak nak cerita kula, ana imam masjid sepuh, istiqomah geger mbek pengurus takmir. Yo kadang bener sing canom-nom. Kok imam masjid sing sepuh iku ndekne wong paling sepuh kudu dadi imam terus jare bapak. Iku istiqomah apa mau digenteni wong liya? Itu banyak alumni sarang, alumni Pelosok Lirboyo nganggur gara-gara sing tua itu mau digenteni. Nah, tapi misalnya kok sing nom ambisi ya salah, wong ono sing sepuh kok sing nom ambisi hidup itu udah banyak pilihan. Artinya gini loh, di wilayah istihad, di wilayah mikir itu potensi salah itu ada. Ya wow, kayak nak abot keluargamu mesti sering ninggal bojo. Nah abot bojo mesti mengabaikan ibu kamu, saudara kamu.
Nak ngono sing imbang, Gus. Rai-rai pas-pasan wangel imbang. Ndak segampang itu ngelola keseimbangan itu ndak gampang. Karena hidup tuh wakana bena dzalika qawama itu ngukurnya ndak gampang. Misalnya sampean sholat soft awal terus. Ini ada ulama yang kritik meskipun sholat awal paling apik. Kowe iku sapa kok ngarep terus koyok paling bener. Jebule kok ngarep jebule salah. Lah yo kan kuatah. Orang maksa sholat awal terus nang Mekah, jebule salah. Jadi ono juga wali yang kalau sholat tuh nggak guri, ditakoki, kenapa kok sering nggak guri? Aku iku isin, madhep pangeran, kok hebat wae kok ngarep. Banyak juga cara pandang ini karena wilayah ijtihad. Napa wilayah napa? Wilayah ijtihad tuh kayak iya kayak enggak. Makanya dalam masa, misalnya gini contoh paling gampang. Kalau ada boto gaweane wong Rembang cek wong Blora, itu kan sering kena teletong dan teletong itu jadi materinya. Ono sapi ngising ning kono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci enggak bisa, materinya najis. Itu hanya boleh di mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah itu mengatakan alatut tadhir itu 3, air, turab, debu dan anar, api. Alasannya mazhab Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tadhir. Sebab itu boto yang sudah dibakar itu otomatis suci. Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan kalau kamu tidak ada air terus nyolder air, tidak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Mau ora karu-karuan. Ya sudah, contoh itu hanya nggo boto mawon, aja mbok praktekno nak wudu ora ono banyu berarti oleh nganggo solder ya ndak. Tapi itu kan ilmu. Ilmu itu ya seperti itu akhirnya. Beberapa materi yang dari najis asal sudah mengalami pembakaran itu cara mazhab Abu Hanifah dianggap suci kayak boto, kayak keramik atau peso. Dulu beberapa materinya peso ya kadang ada materi yang najis. Tapi ini sudah mengalami pembakaran, maka dihukumi suci. Mungkin kalau contohnya aja go wudu lah. Semuanya pesan gua aja digo wudu, aja digo mandi junub. Misalnya iwak itu kalau besar cara Syekh Nawawi Banten itu tae cek dianggap najis karena bentuknya besar. Sekian intikal mazhab Abu Hanifah pun digoreng pun kena api, pun dibakar pun kena api. Jadi berarti pun apa? Suci. Nah itu jenenge mazhab. Jadi mazhab itu orang itu berpikir kemudian kayak iya kayak enggak. Makanya terus ada apa ijtihad. Nah, makanya dalam ranah ijtihad itu orang enggak boleh saling menyalahkan, ya sudah itu sama-sama mungkin. Makanya kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi ya mungkin salah, pendapat Anda salah tapi juga mungkin benar. Ini yang menjadikan ahli sunnah wal jamaah itu fleksibel. Fleksibel itu rileks. Karena di luar masalah usuluddin, masalah tauhid, itu ya mesti begitu. Sampean sering silaturahim ning kanca-kanca ning dulur-dulur. Apik. Tapi takokno bojomu, wong kok amen lunga. Karena terus kadang silaturahim nak keseringan yo keliru. Silaturahim jam 09.00 wae wong kerja. Maksudnya piye? Ini kan makanya terus ada orang cara mencintai Nabi itu enggak pernah sowan. Ditanya, "Loh kamu itu mencintai Nabi kok udah pernah sowan?" Ya karena kalau saya sowan ganggu Nabi dong. Nabi kan punya anak, punya keluarga. Kalau nemuin saya kan artinya enggak ngurusi anak istrinya. Dan itu menurut saya benar, saya termasuk kiai yang jenis itu. Makanya kalau kamu sering sowan saya itu tidak tak biji bagus, itu tidak bagus. Itu pasti gagu. Tapi misalnya seneng kok rasuan ya lucu, wong seneng kok ora tau sowan. Sampean milih ndi coba? Ini kan lucu kan? Lho sowan tuh mesti gagu apa enggak? Ya. Tapi seneng kok ora tau sowan ya lucu kan? Nah itu ijtihad, maksudnya ijtihad itu ya ada sahabat yang senang Nabi itu gak pernah sowan. Ya hanya datang ke masjidnya ikut jamaah, tapi gak pernah sowan. Ada lagi sahabat yang kalau disuruh coba wajahnya Nabi itu kayak apa, saya gak pernah melihat. Padahal bertahun-tahun jadi sahabat. Karena ijlalan lahu, saya sangat menghormati beliau sehingga saya merasa gak berani melihat wajah
Tapi banyak juga sahabat yang detail mensifati beliau, sampai hajibnya tahu, syaribnya tahu, semuanya tahu. Saking mencintainya, aku nak roh Nabi seneng delok. Sama-sama seneng, tapi cara mengimplementasikan, nah itu wilayah-wilayah napa? Jadi kalau suwun terbiasalah dengan beda pendapat, dengan biasa mawon. Dan itu kita dilatih. Makanya wonten makalah masyhur ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Atau sebagian disebut ikhtilafu ummati rahmah. Umatku yang berbeda-beda. Beda itu bukan konflik loh ya. Beda pandang, beda sudut materi atau metode atau maslak. Niku semuanya asal ikhlas dan berbasis ilmu. Niku kabeh napa rahmah. Yes, ngoten mawon menami lami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.